Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprizal Wahyu Ngadianto. Saya berasal dari kelas 12 keagamaan. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan ujian praktek usul fikih yang telah diinstruksikan oleh guru mata pelajaran usul fikih, yaitu Bapak Maranaik Siregar selaku guru mata pelajaran dan selaku sebagai pengawas ujian praktek usul fikih peminatan kelas 12 keagamaan. Kepada Pak Maranek Siregar, selamat menyaksikan ujian praktek singkat usul fikih yang akan saya sampaikan. Langsung menjelaskannya. Yang pertama ialah pengertian usul fikih. Secara etimologi, usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Dilihat dari kata bahasa Arab, rangkaian kata usul dan fikih tersebut dinamakan dengan tarkib idhofah, sehingga diri dari rangkaian dua kata itu membuat dua rangkaian kata usul dan fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata asal, yang menurut bahasa berarti suatu yang dijadikan dasar bagi yang lain, atau bermakna fondasi sesuatu, baik bersifat materi maupun non-materi. Sehingga usul fikih berarti suatu yang dijadikan dasar bagi fikih. Sedangkan menurut terminologi atau secara istilah, usul fikih adalah ilmu tentang kaidah atau aturan-aturan di mana dengan kaidah tersebut seorang mujtahid sampai menemukan hukum syar'i yang diambil dari dalilnya. Oke Pak, itu definisi dari usul fikih. Selanjutnya ialah kaidah-kaidah usul fikih. Yang pertama, kaidah-kaidah usul fikih itu ada 5 Pak. Yang pertama, perkara tergantung tujuannya. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap amalan yang dilakukan seseorang akan sangat tergantung dari niatnya. Apakah amalan itu akan diterima oleh Allah atau tidak, tergantung pada keikhlasan niat orang yang beramal. Yang kedua Pak, perkara yang kedua yakni keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Contohnya ialah perkara sholat 5 waktu. Jika salah seorang kalian ragu-ragu dalam sholatnya dan dia tidak tahu apakah dia sudah sholat 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dia buang keraguannya dan menetapkan hatinya atas apa yang ia yakini. Yang ketiga, kesempitan mendatangkan kemudahan. Apabila terdapat kesulitan dalam suatu hal, maka akan ada kemudahan atas sesuatu yang sebelumnya baku. Dengan kaidah ini, maka hadirlah berbagai macam rukhsah atau keringanan dalam beribadah apabila seorang muslim mengalami kesulitan. Oke, yang selanjutnya yang keempat Pak. Perkara yang keempat ialah kemudaratan hendaknya dihilangkan. Kaidah ketiga ini hadir dari observasi ulama terhadap hadis Rasulullah yang mengatakan janganlah memberikan mudarat kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri. Dengan adanya dalil ini, maka seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Selanjutnya Pak, ini yang terakhir. Kaidah yang terakhir ialah adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum kaidah fikih. Ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan apa yang kaum muslimin menganggapnya baik, maka ia di sisi Allah juga baik. Islam sangat menghargai budaya atau adat yang dianggap baik, termasuk di dalam kaidah fikih. Ini adalah penetapan masa haid, besaran nafkah, kualitas bahan makanan untuk kafarat dan akad jual beli. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ruang lingkup usul fikih. Berdasarkan pada beberapa definisi di atas, terutama definisi yang dikemukakan oleh Al-Baidawi dalam kitab Nihayah Al-Sul, yang menjadi ruang lingkup kajian maudhu' usul fikih secara global adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut. Yang ketiga, metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya. Yang keempat ialah syarat-syarat dan dalalah bil makna al-ma'qul, atau dalam bahasa Indonesianya makna rasional atau makna secara pikiran. Yang selanjutnya mustamsir, yang membuahkan, yaitu mujtahid
yang menetapkan hukum berdasarkan dengan kuatnya zan. Lawan menjadi mujtahid adalah muqallid yang wajib mengikutinya mujtahid, sehingga harus menyebutkan syarat-syarat muqallid dan mujtahid serta sifat-sifat keduanya. Yang berwenang melakukan istinbat mujtahid dengan berbagai permasalahannya. Menurut Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa tanpa tahun 1-8 yang rawal lingkup kajian usul fikih ada 4, yaitu hukum-hukum syara, karena hukum yang syara adalah samarah, buah atau hasil yang dicari oleh usul fikih. Yang kedua ialah dalil-dalil hukum yang syara seperti Alkitab, Sunnah, dan Ijma, karena semuanya ini adalah musmir atau pohon. Yang ketiga ialah sisi menunjukkan dalil-dalil wajah dalalah al-adillah, karena ini adalah torik al-itsmar atau jalan proses pembuahan. Penunjukan dalil-dalil ini ada. Yang keempat ialah yaitu dalalah bil mantiq tersurat, dalalah bil mantiq tersirat, dalalah bil darurat atau kemudaratan. Oke Pak, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada pengawas atau kepada Pak Maulana Siregar yang telah menyaksikan video singkat yang telah saya sampaikan tadi. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.